Kisah santri yang tak pernah dikubur. Angin malam menusuk kulit, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang saling bersahutan. Ustadz Rahmat menatap dari balik jendela bus tua yang melaju pelan di jalan berliku menuju Banyuwangi. Matanya tampak lelah. Ada luka yang belum sembuh di balik sorban putih yang ia kenakan. Sejak kematian putranya 2 tahun lalu, dalam kasus kerasukan yang gagal ia tangani, Rahmat memilih meninggalkan dunia ruqyah. Ia menutup kitabnya, meninggalkan murid-murid, dan hidup menyepi di Surabaya. Namun, malam itu, ia kembali menempuh perjalanan yang sama menuju pesantren Ar-Rahman, tempat ia dulu menimba ilmu 20 tahun silam. Sebuah pesan pendek dari sahabat lamanya, Kiai Marzuki, membuatnya tak bisa menolak. Rahmat, kami butuh kau di sini. Ada sesuatu yang tak bisa kami tangani. Datanglah sebelum malam Jumat. Bus berhenti di depan gerbang pesantren yang diselimuti kabut tipis. Dari keyohan, kubah masjid tampak seperti bayangan pucat di bawah bulan sabit. Seorang santri muda menyambutnya dengan wajah pucat. Namanya Fikri. Ustadz Rahmat, Kiai sudah menunggu di dalam, katanya dengan suara lirih. Langkah Rahmat berat ketika melewati halaman pesantren. Angin berhembus aneh, membawa suara-suara samar seperti bisikan dari arah pemakaman kecil di belakang masjid. Di antara desir dedaunan, ia seperti mendengar seseorang menggumamkan ayat Al-Baqarah dengan nada pelan. Terbalik, di rumah panggung tua, Kiai Marzuki duduk menunggu dengan wajah muram. Wajahnya sudah tua, rambut memutih, tapi sorot matanya tetap tajam seperti dulu. Terima kasih sudah datang, Rahmat, katanya. Aku tahu kau tak ingin kembali ke dunia ini, tapi keadaan sudah sangat buruk. Rahmat menunduk. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Kiai? Kiai Marzuki menarik napas panjang. 3 bulan terakhir, banyak santri kerasukan. Setiap malam Jumat, selalu ada yang menjerit. Tubuh mereka kaku, dan mulut mereka membaca ayat, tapi dengan suara terbalik, seperti dirasuki makhluk yang mengenal Al-Quran. Namun, memelintirnya, kami sudah mencoba segalanya. Tapi yang paling mengerikan adalah kematian Ridho. Ridho? Tanya Rahmat. Kiai Marzuki menatap keluar jendela. Santri terbaik kami, Hafid, ia meninggal seminggu lalu. Tapi jasadnya tak bisa dikubur. 3 kali kami kuburkan, 3 kali pula tubuhnya kembali ke kamarnya. Dalam posisi sujud, tanah menolak tubuhnya Rahmat. Rahmat merasakan tengkuknya dingin. Kiai, ini bukan hanya kerasukan. Ini perjanjian lama. Kiai Marzuki tak menjawab. Ia hanya memejamkan mata, dan air mata mengalir perlahan. Malam itu, Rahmat menginap di kamar tamu pesantren. Ia mencoba membaca di zikir untuk menenangkan hati, tapi suara dari luar jendela membuatnya tertegun. Suara azan subuh, sayup-sayup. Padahal jam di dinding baru menunjukkan pukul 2 dini hari. Suara itu datang dari arah pemakaman belakang pesantren. Suara berat, dalam, dan bergetar, seolah keluar dari dada seseorang yang sangat tua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rahmat menatap keluar jendela. Di antara kabut, ia melihat bayangan seseorang berdiri di tepi makam dengan jubah putih panjang. Kepalanya menunduk, seakan sedang berazan di depan kubur. Tapi ketika Rahmat menatap lebih lama, sosok itu perlahan melayang, menembus nisan satu persatu, dan menghilang di balik kabut. Rahmat segera keluar dengan membawa senter kecil. Di bawah cahaya bulan, halaman pesantren terlihat seperti lautan kabut pekat. Udara semakin dingin. Saat ia mendekati makam, tanah di salah satu liang lahat tampak terbelah, seperti baru digali dari dalam. Tanahnya menggembung, basah, dan berdenyut pelan, seperti jantung hidup. Senter Rahmat bergetar di tangannya ketika sinarnya
jatuh pada sepasang kaki yang menjulur dari dalam lubang itu. Kaki pucat dengan sarung masih melekat. Rahmat mendekat pelan, berusaha tetap tenang. Di ujung sarung itu ada jimat hitam terikat di pergelangan kaki kanan, bertuliskan aksara Arab yang disusun terbalik. Tiba-tiba, suara langkah mendekat dari belakang. Fikri muncul. Wajahnya ketakutan. "Ustadz, jangan dekat-dekat. Itu makam Ridho." Rahmat menatapnya tajam. "Kapan terakhir kali dikubur?" "Tadi sore, Ustadz. Tapi malam ini, ia kembali lagi." Rahmat merasakan hawa dingin menembus tulang. Ia memutuskan untuk menutup liang itu sementara, membaca ayat ruqyah pelan-pelan. Namun begitu ia mengucapkan ayat ketiga, tanah itu bergetar keras dan suara lirih seperti napas berat terdengar dari bawah. "Ustaz, jangan bangunkan aku." Fikri menjerit dan berlari. Tapi Rahmat tetap berdiri. "Aku tahu kau bukan Ridho," katanya pelan, menatap tanah itu. "Kau siapa yang bersemayam di tubuhnya?" Tanah itu mendadak retak lagi, dan aroma busuk menyengat terhembus dari dalam. Suara tawa rendah terdengar, bercampur dengan desisan halus. "Kami tidak tidur di tanah ini. Kami menunggumu kembali, Rahmat." Rahmat terdiam. Nama itu disebut bukan kebetulan. "Ayah tahu ada sesuatu di pesantren ini yang mengingat dirinya, sesuatu dari masa lalu yang ia coba lupakan." Menjelang subuh, Rahmat kembali ke rumah Kiai Marzuki. Wajahnya pucat, matanya sayu. "Kiai," katanya pelan, "apakah tanah ini pernah digunakan untuk sesuatu sebelum pesantren dibangun?" Kiai Marzuki terdiam lama, lalu menjawab dengan suara lirih, "Sebelum aku mendirikan pesantren ini, tanah ini bekas padepokan. Dulu, milik seorang guru spiritual bernama Ki Darmo Wisesa." Nama itu membuat Rahmat gemetar. Napasnya tertahan di tenggorokan Ki Darmo Wisesa. Guru lemahnya, orang yang dulu mengajarkan ruqyah hitam, teknik memanggil jin untuk melawan jin. Orang yang dulu hampir membunuhnya karena ia memilih jalan tobat. Rahmat menunduk. "Kiai, mungkin Ridho bukan korban pertama, tapi mungkin aku yang mereka tunggu." Pagi menjelang, suara azan subuh yang sebenarnya berkumandang dari menara masjid. Namun, di antara gema itu, Rahmat masih mendengar samar-samar gema azan lain dari arah kuburan. Suara yang lebih berat, lebih serak, dan tidak pernah berhenti meski azan di masjid telah selesai. Rahmat menatap jauh ke arah pekuburan yang tertutup kabut tipis. Di dalam hatinya, ia tahu malam berikutnya akan membawa lebih banyak dari sekadar suara. Dan di antara bisikan angin pagi itu, terdengar sayup suara memanggil namanya dari dalam tanah. "Rahmat, kembalilah ke ilmu yang dulu kau tinggalkan." Malam Jumat tiba lebih cepat dari biasanya. Langit gelap tanpa bulan, hanya sesekali kilatan petir yang menyambar di balik awan hitam. Di halaman belakang pesantren, beberapa santri berkumpul dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Mereka mengelilingi liang lahat yang baru digali. Di atas tanduk kayu, jasad Ridho dibungkus kain kafan putih yang kini sudah pudar dan berbau aneh, seperti campuran tanah basah dan darah kering. Ustadz, Rahmat berdiri di samping Kiai Marzuki, membaca istighfar pelan-pelan. "Kiai yakin ingin melakukan ini lagi malam ini?" tanya Rahmat dengan nada berat. Kiai menatap tanah yang terbuka. "Aku tidak punya pilihan. Jasad anak itu harus dikembalikan ke tanah. Ia tidak pantas dibiarkan berkeliaran di dunia." Rahmat menatap wajah tua Kiai Marzuki yang tampak semakin rapuh. Dalam hati kecilnya ada perasaan aneh. Bukan hanya takut, tapi juga rasa bersalah yang perlahan muncul. Seolah peristiwa ini bukan sekadar gangguan roh biasa, melainkan kutukan lama yang sedang menagih janji. Ketika para santri menurunkan jenazah Ridho ke dalam liang, angin dingin berhembus kuat, lampu Petromax bergetar, dan nyalanya padam seketika. Hanya cahaya bulan yang samar-samar menerangi mereka. Salah satu santri, Fikri, memegang cangkul dengan tangan gemetar. "Ustadz,
Kenapa tanahnya seperti burn up? Bisiknya. Rahmat menatap liang itu. Benar, permukaan tanah di sekitar kubur Ridho bergelombang halus, seolah di bawah sana ada sesuatu yang bergerak perlahan. Ia segera membaca surah Al-Baqarah ayat 148. Namun, sebelum sampai ayat terakhir, tanah di sisi kanan liang tiba-tiba menggelembung keras dan pecah. Dari sana, keluar tangan putih pucat. Tangan Ridho mencengkeram tepi liang dengan kuat. Para santri menjerit dan berhamburan. Kiai Marzuki jatuh terduduk. Tubuh Ridho bangkit perlahan dari dalam tanah. Kepalanya menunduk, kain kafannya kotor, wajahnya pucat keabuan. Namun dari bibirnya keluar suara lirih, membaca ayat Al-Quran dengan urutan terbalik. Ta-ta-tat, na-rukala, na-ila, l-l-a-h, ila. Suara itu berat, parau, dan menggema seperti dari dalam gua. Rahmat maju selangkah, meski tubuhnya gemetar. Bukan kau yang bicara, Ridho, katanya pelan. Katakan, siapa yang bersemayam di tubuh anak ini? Ridho mendongak, matanya hitam sepenuhnya, tanpa bola mata. Dari mulutnya keluar suara lain, bukan suara manusia, melainkan seperti suara banyak orang berbicara sekaligus, bergema dalam nada rendah. Tanah ini tidak menerimanya, Rahmat. Ia hafal nama yang tak seharusnya disebut di bumi. Rahmat mengerutkan kening. Nama? Siapa? Nama yang dulu kau sebut dalam ruqyah terakhirmu, Ki Darmovasa. Jantung Rahmat berhenti sejenak. Nama Itsalagi. Ia sadar, makhluk ini tahu masa lalunya. Sesuatu dari bawah tanah sedang bangkit, dan Ridho hanya wadah sementara. Rahmat segera menempelkan telapak tangannya ke dahi Ridho, membaca ayat ruqyah dengan suara tegas. Tubuh Ridho bergetar hebat, dan dari hidungnya keluar darah hitam pekat yang menetes ke tanah. Namun setiap kali Rahmat menyebut asma Allah, di sekelilingnya terdengar bisikan santri lain. Padahal mereka semua sudah lari ketakutan. Bisikan itu berasal dari arah pemakaman lain. Suara anak-anak, perempuan tua, bahkan suara laki-laki yang serak memanggil. Ruqyah tidak berlaku di sini, Rahmat. Ini tanah Ki Darmo. Rahmat menggigit bibirnya, tetap meneruskan bacaan. Tapi tiba-tiba tubuh Ridho jatuh keras. Diam. Semua kembali hening. Hanya suara jangkrik di kejauhan. Ia menarik napas panjang. Kiai, bantu saya. Kita harus bakar jimat di kakinya. Kiai Marzuki mendekat dengan tangan gemetar, membawa air zam-zam dan sedikit garam laut. Saat jimat itu dilepas, kain kafan di bagian kaki menyala sendiri, terbakar tanpa api. Hanya asap hitam pekat yang keluar dan berubah jadi bentuk wajah. Wajah Ki Darmo. Wajah itu tersenyum samar. Masih menganggap dirimu suci? Rahmat, asap itu lalu menghilang begitu saja. Malam itu, jenazah Ridho berhasil dikubur lagi. Tapi Rahmat tidak tidur. Ia duduk di serambi masjid, membaca wirid hingga azan subuh. Namun entah mengapa, setiap kali ia menutup mata, wajah Ridho selalu muncul dalam pikirannya. Wajah yang tersenyum samar sambil berbisik, "Tanah tidak menolakku, Ustadz. Yang menolak adalah ruh di dalamku." Ketika matahari terbit, santri menemukan kaligrafi besar di aula utama pesantren berubah warna menjadi merah. Ayat Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun yang sebelumnya terpahat indah, kini seolah ditulis dengan darah segar. Dinding di bawahnya juga retak, membentuk pola melingkar seperti mata terbuka. Kiai Marzuki menatapnya lemah. Rahmat, ini semakin parah. Aku takut. Bukan hanya Ridho yang menjadi korban. Rahmat memeriksa ruangan itu. Di bawah tulisan kaligrafi, ia menemukan sobekan kertas yang tampak terbakar sebagian. Di atasnya tertera huruf-huruf Arab campur Jawa kuno. Dan di tengahnya ada nama-nama santri, termasuk Ridho, Fikri, Rahmat. Ini daftar tumbal, bisik Rahmat. Tiap tahun,
satu nama akan diambil. Kiai Marzuki tertegun. Aku tidak tuhu manau soal itu. Rahmat menatapnya dalam-dalam. Tapi Kiai, hanya orang dalam yang bisa menulis ini. Surat seperti ini dibuat oleh tangan yang tahu doa dan mantranya sekaligus. Kai menendok. Suaranya bergetar. Rahmat, dulu ketika aku membangun pesantren ini, Ki Darmo masih hidup. Aku berjanji padanya untuk tidak membongkar tempat semedinya. Aku kira perjanjiannya selesai saat ia mati. Tapi tidak. Rahmat menatap keluar jendela ke arah kuburan yang kini tertutup kabut tipis. Perjanjian dengan orang seperti dia tidak pernah selesai. Kiai, ia tidak butuh tubuh untuk hidup. Cukup nama yang terus disebut. Malam itu, Rahmat kembali ke kamar Ridho untuk mencari petunjuk lain. Kamarnya sunyi, tapi terasa pengap dan lembab. Di bawah ranjang, Rahmat menemukan buku catatan kecil berisi tulisan tangan Ridho. Di halaman terakhir tertulis, aku sering mendengar suara ustadz tua dari bawah lantai. Ia mengajariku doa yang tidak ada di kitab. Katanya, kalau aku ingin jadi hafidz sejati, aku harus tahu ayat dari arah sebaliknya. Tapi setelah aku menghafalnya, setiap malam aku bermimpi dikubur hidup-hidup. Rahmat menutup buku itu perlahan. Tubuhnya bergetar. Ia tahu doa yang dimaksud. Doa terbalik, wirid pembuka gerbang, makhluk bawah tanah. Menjelang tengah malam, ketika semua santri tertidur, Rahmat mendengar suara dari arah kuburan lagi. Kali ini bukan azan, melainkan suara anak muda melantunkan ayat dengan ritme cepat, seperti sedang tahfidz. Rahmat keluar, membawa senter dan kitab. Dari kejauhan, ia melihat sosok Ridho berdiri di antara nisan tubuh Niyayuta, mengenakan peci hitam, tersenyum padanya. Ustadz, aku sudah hafal semua ayat yang diajarkan Ki Darmo. Tapi ada satu ayat yang tidak boleh aku sebut sendirian. Modeng. Rahmat memejamkan mata, mencoba membaca Audzubillah. Tapi sebelum sempat menyelesaikan, Ridho menunduk, lalu mengeluarkan suara jeritan panjang yang bukan manusia. Suara itu berubah menjadi gema, dan dari bawah tanah mulai bermunculan tangan-tangan lain. Tangan santri yang dulu meninggal mencakar udara seolah ingin keluar dari kubur masing-masing. Rahmat berlari ke masjid, memukul kentongan sekeras-kerasnya. Suara berdentum memecah malam, tapi tak ada yang keluar menolong. Semua kamar pesantren gelap total, dan di antara gema kentongan itu terdengar suara berat dari arah aula. Kau tak bisa menutup tanah ini lagi, Rahmat. Perjanjian telah dibuka oleh muridmu sendiri. Rahmat mematung. Muridnya siapa? Suara itu tertawa pelan. Fikri. Subuh itu datang tanpa cahaya. Langit masih kelam, seolah matahari enggan terbit di atas pesantren Ar-Rahman. Ustadz Rahmat berdiri di serambi masjid. Matanya sembab, wajahnya letih. Malam sebelumnya terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Jasad Ridho yang hidup kembali, tanah yang bernafas, dan suara yang memanggil namanya dari bawah bumi. Namun satu hal yang paling mengguncang batinnya adalah kalimat terakhir yang ia dengar. Suara itu menyebut nama Fikri, santri muda yang selama ini menemaninya. Fikri, anak yang polos, rajin, dan tampak takut pada segala hal. Tapi kini, Rahmat mulai merasakan sesuatu yang janggal sejak awal kehadirannya. Pagi itu, Rahmat memanggil Fikri ke ruang tamu dalam kiai. Anak itu datang dengan langkah ragu, menunduk sopan. Duduk, nak, kata Rahmat lembut. Aku ingin bertanya tentang sesuatu. Fikri duduk, menatap Rahmat dengan mata yang tampak kosong. Tentang apa, Ustadz? Ridho? Jawab Rahmat singkat. Kau dekat dengannya sebelum ia meninggal, bukan? Fikri terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. Kami sering tahfidz bersama, tapi akhir-akhir ini Ridho sering aneh. Ia bilang ada suara yang menuntunnya dari bawah lantai. Suara yang sama kadang juga memanggilku. Rahmat mencondongkan tubuh. Suara itu bilang apa? Fikri,
Fikri menatap Rahmat lama, seolah menimbang sesuatu, lalu berkata lirih. Suara itu bilang, "Ya guru dari guru Ustaz Rahmat." Rahmat menegang. "Ki Darmo, bisa?" Fikri hanya menunduk, tapi saat Rahmat menyebut nama itu, lampu minyak di ruangan tiba-tiba padam, dan kaca jendela bergetar keras, seolah diterpa badai. Dari kehan, terdengar bunyi kentongan berdentang pelan. Meski tak ada yang memukulnya, Kiai Marzuki masuk terburu-buru. "Rahmat, ada apa ini?" Rahmat bangkit cepat. "Kiai, Ki Darmo masih hidup di tempat ini. Bukan tubuhnya, tapi ilmunya. Dan seseorang sudah meneruskan ajarannya." Kiai menatap Fikri dengan wajah tak percaya. "Kau yang melakukan ini, Nak?" Fikri terisak, tapi suaranya aneh seperti dua orang berbicara bersamaan. "Aku hanya ingin jadi santri terbaik, seperti kata guru di mimpiku." Rahmat mendekat, menepuk bahu Fikri. Tapi tiba-tiba kulit anak itu terasa panas seperti bara. Fikri menjerit keras, tubuhnya kejang, dan dari mulutnya keluar bisikan cepat. "Guru Darmo tidak mati. Ia menunggu di bawah tanah, dan darahmu Rahmat yang akan membuka jalan." Tubuh Fikri terhempas ke lantai, matanya memutih, lalu ia pingsan. Setelah Fikri dibawa ke ruang rawat santri, Rahmat dan Kiai Marzuki duduk lama di teras. "Kiai," ujar Rahmat pelan, "aku harus jujur. 20 tahun lalu, sebelum aku tobat, aku murid Ki Darmo. Aku belajar ruqyah dari sisi gelap menggunakan jin untuk mengusir jin. Ilmu itu berbahaya, karena setiap doa disertai tumbal." Kiai Marzuki menatap kosong. "Jadi, semua ini karena dosa masa lalu kita berdua?" Rahmat mengangguk. "Aku pergi meninggalkannya, tapi Ki Darmo sempat mengucap sumpah. Silsilah ini tak akan terputus. Jika aku mati, muridmu akan jadi pintu baru. Aku kira hanya ancaman, tapi kini ia menemukan pintunya lewat Fikri." Kai menandok. Wajahnya hancur oleh rasa bersalah. "Aku yang membawa tanah ini jadi pesantren. Aku kira dengan doa dan niat baik, semua bekas kegelapan bisa hilang." Rahmat menghela napas panjang. "Doa tak cukup, Kiai. Perjanjian harus diputus dengan darah. Tapi darah siapa? Itu yang belum ku ketahui." Siang hari, Rahmat memeriksa kembali kamar Fikri. Di bawah sajadahnya, ia menemukan kaleng besi kecil yang tertutup rapat. Saat dibuka, di dalamnya ada segumpal rambut, potongan kuku, dan selembar kertas kuning bertuliskan huruf Arab Jawa. Tulisan itu berbunyi, "Ilmu tidak mati, hanya berpindah. Yang menutup kitab akan membuka tanah." Rahmat merasakan hawa panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia hafal betul tulisan itu. Mantra peralihan ilmu milik Ki Darmo yang hanya diajarkan pada murid inti. Ia baru sadar, meski ia telah menutup kitab dan meninggalkan ruqyah hitam, ilmu itu tak pernah benar-benar pergi dari dirinya. Dan kini, energi yang dulu ada padanya telah berpindah ke Fikri. Menjelang sore, pesantren kembali mencekam. Beberapa santri mengaku mendengar suara gamelan dari arah pekuburan lama. Suara kendang dan gong bergema samar, bercampur dengan lantunan ayat yang dibaca terbalik. Salah satu santri kecil pingsan setelah melihat bayangan laki-laki tua bersorban hitam duduk di menara masjid, melantunkan dizikir dengan nada seperti lagu Jawa kuno. Rahmat mendengar semua itu, lalu memutuskan untuk turun ke ruang bawah tanah masjid, tempat yang dulu dijadikan gudang kitab. Tapi Kiai Marzuki menghentikannya. "Jangan ke sana, Rahmat. Dulu tempat itu adalah padepokan Ki Darmo. Kami menutupnya dengan doa dan air zam-zam. Kalau kau ke sana sekarang, kau bisa membuka kembali gerbangnya." Rahmat menatap mata Kiai dengan tegas. "Gerbang itu sudah terbuka, Kiai, dan hanya aku yang bisa menutupnya." Ruang bawah tanah gelap dan lembab. Dindingnya penuh lumut, tapi di tengah ruangan ada lingkaran besar dari batu hitam yang terasa hangat saat disentuh. Di sekelilingnya,
tergurat simbol-simbol tak dikenal. Rahmat menyalakan lampu minyak, duduk di tengah lingkaran itu, dan mulai membaca surah Al-Jin. Namun di antara bacaannya, ia mendengar sesuatu dari balik dinding, suara langkah kaki pelan, diikuti suara tawa rendah. Akhirnya kau kembali ke tempatmu, Rahmat. Rahmat berbalik, dan di dinding batu itu, perlahan muncul bayangan Ki Darmo, berwujud seperti asap hitam, dengan wajah kabur. Aku tidak ingin ilmu ini hidup lagi, kata Rahmat tegas. Kau tidak punya pilihan, jawab Ki Darmo. Silsilah tak bisa putus. Kau tobat, tapi darahmu masih membawa ilmu-Nu. Anak itu, Fikri, hanya wadah. Kau yang harus menyelesaikan mantranya. Rahmat berteriak, aku memilih Allah, bukan kau. Asap itu tertawa, lalu menembus tubuh Rahmat. Seketika ruangan bergetar, lampu, minyak padam. Rahmat merasakan tubuhnya panas, telinganya berdenging, dan dari mulutnya, tanpa sadar keluar bisikan kuno yang dulu ia hafal saat masih belajar di padepokan. Ketika ia tersadar, Rahmat sudah berada di halaman masjid. Santri-santri menatapnya ketakutan. Ustadz, barusan wajah Ustadz berubah, kata salah satu. Matanya hitam, suaranya bukan suara manusia. Rahmat memegang dadanya, berkeringat deras. Ia tak ingat apapun yang baru saja terjadi. Tapi Kiai Marzuki datang sambil membawa kitab tua. Wajahnya pucat. Rahmat, lihat ini. Saat kau turun ke ruang bawah tanah, kaligrafi di aula kembali berdarah. Tapi kali ini bukan ayat melainkan tulisan. Silsilah telah bangkit. Rahmat terdiam. Ia tahu artinya. Ki Darmo telah berhasil membuka jalannya kembali. Malam harinya, Fikri menghilang dari kamar. Di bawah bantalnya, ditemukan potongan kain kafan Ridho dan selembar kertas. Bertuliskan satu kalimat yang membuat darah Rahmat membeku. Aku akan menyelesaikan yang guruku mulai. Rahmat menatap keluar jendela. Di kejauhan, di atas menara masjid, tampak bayangan Fikri berdiri memegang tasbih hitam, menatap langit tanpa ekspresi. Ya Allah, bisik Rahmat. Anak itu bukan Fikri lagi. Suara hujan deras malam itu seperti cambuk langit yang memukul genting pesantren tua. Guntur bergemuruh, menyambar pohon besar di halaman, hingga batangnya terbelah. Santri-santri menjerit di kamar masing-masing, sebagian kerasukan, sebagian hanya bisa menangis ketakutan. Di ulai utama, Ustadz Rahmat berdiri di tengah pusaran angin, memegang mushaf Al-Quran yang basah kuyup oleh air hujan dan darah yang menetes dari jemarinya sendiri. Kiai Marzuki tersungkur di sampingnya. Matanya sayu, kulit wajahnya pucat. Di sekeliling mereka, dinding pesantren bergetar hebat. Kaligrafi di sana-sini seperti hidup. Huruf-hurufnya mengalir turun, seperti air mata tinta. Aroma belerang menyeruak dari ruang bawah tanah, di bawah bangunan tua itu. Tempat yang sejak lama dikunci dan dilarang siapapun memasukinya. Dia datang lagi, Rahmat, bisik Kiai Marzuki dengan suara nyaris tak terdengar. Kita menagih janji lama. Rahmat menatap ke bawah, ke arah lantai yang mulai merekah. Dari celah-celah ubin, muncul asap hitam, dan suara mendesis seperti napas seekor ular raksasa. Ia tahu, saatnya telah tiba. Tanpa berkata apapun, Rahmat membuka mushaf di tangannya, dan melangkah ke arah pintu bawah tanah. Santri-santri yang masih sadar, hanya bisa menatap dengan ketakutan ketika ustaz itu turun ke dalam kegelapan. Ruang bawah tanah itu lembab dan berdebu. Dinding-dindingnya penuh ukiran Arab kuno yang telah diubah maknanya oleh ilmu hitam. Di tengah ruangan, ada lingkaran hitam yang masih memancarkan hawa panas. Sisa dari ritual lama Ki Darmo. Rahmat ingat betul deh. Tempat itulah dulu ia pertama kali belajar memanggil jin, sebelum akhirnya bertobat. Namun malam ini, tempat itu harus menjadi arena terakhir.
Ia duduk bersila, meletakkan mushaf di pangkuannya, dan mulai membaca surah Al-Baqarah. Satu persatu ayat meluncur dari bibirnya, menggema ke seluruh ruangan. Tapi semakin lama ia membaca, semakin berat lidahnya. Bayangan-bayangan muncul di sekitar ruangan wajah para santri yang telah mati, mata mereka kosong. Bibirnya bergerak seperti mengikuti bacaannya. Tiba-tiba, dari tengah lingkaran itu, muncul sosok berkerudung hitam dengan wajah membara seperti bara api. Suara berat yang menggetarkan udara terdengar. "Rahmat, sudah lama aku menunggumu. Kau kembali ke tempat asal dosamu sendiri." Rahmat menggertakkan giginya, menahan gemetar di tangannya. "Aku bukan muridmu lagi, Ki Darmo. Aku datang untuk mengakhiri ini." Sosok itu tertawa pelan, lalu menampakkan wajah yang ia kenal, wajah dirinya sendiri di masa muda. Ketika masih haus akan kekuatan, kau datang untuk mengakhiri apa yang sudah tertulis. Kau adalah bagian dari perjanjian itu. Rahmat, pesantren ini berdiri karena darahmu, karena doamu yang dulu tak sampai. Rahmat menutup mata, menahan air mata yang mulai mengalir. Ia teringat masa lalu. Ketika masih menjadi murid Ki Darmo, ia pernah berdoa agar anaknya sembuh dari penyakit berat. Tapi karena putus asa, ia menuruti perintah gurunya untuk melakukan ritual terlarang. Sejak saat itu, nasib anaknya berakhir tragis. Kini, dosa lama itu kembali menghantuinya. Suara langkah kecil terdengar di belakangnya. Rahmat menoleh, dan jantungnya nyaris berhenti. Seorang anak laki-laki berdiri di ujung ruangan, mengenakan baju koko putih. Wajahnya, wajah Arfan, anak Rahmat yang telah lama meninggal. Mata anak itu basah, bibirnya gemetar. "Ayah, pulanglah, jangan teruskan. Aku sudah di sini, Ayah." Rahmat menggigil. "Arfan, kau di sini?" Ia berdiri dengan mata berkoke-hoka, mendekati sang anak, tapi setiap langkahnya membuat hawa ruangan semakin panas. Tiba-tiba, bayangan Ki Darmo di belakang anak itu tertawa nyaring. "Kau ingin menebus dosa, tapi masih tergoda oleh cinta dunia. Lihat, bahkan arwah anakmu pun memintamu berhenti." Rahmat menatap sosok anak itu lagi, lalu menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di telapak tangan Arfan tergenggam jimat hitam yang sama persis seperti milik Ki Darmo. "Bukan, kau bukan anakku," gumamnya lirih. Ia mundur satu langkah, menutup telinga, lalu berteriak sekuat tenaga, membaca ayat ruqyah terakhir, "Fa'idza karata Al-Qur'ana jalna bainaka wa bainal lazina la yu'minu unabil akhirati hijaban mastura." Dan apabila engkau membaca Al-Quran, kami jadikan antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat suatu tabir yang tertutup. Suara itu bergema keras, mengguncang seluruh pesantren. Cahaya putih keluar dari tubuh Rahmat, menerangi ruang bawah tanah itu. Sosok anak dan Ki Darmo berteriak, terbakar dalam pusaran api hitam yang berubah menjadi asap tipis dan menghilang ke udara. Rahmat jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat, tapi ia masih terus melantunkan ayat-ayat terakhir dengan sisa tenaganya. Api menyala di sekelilingnya, namun wajahnya tenang seolah ia sedang dalam salat terakhirnya. Di atas, di aula pesantren, para santri melihat cahaya putih menembus dari bawah tanah menuju langit, membentuk pilar yang terang benderang di tengah badai. Hujan berhenti mendadak. Petir terakhir menyambar menara masjid, tapi menara itu tidak runtuh, malah bersinar, memantulkan cahaya seperti kilatan. Doa yang tak pernah padam. Kiai Marzuki berlari menuruni tangga bawah tanah bersama beberapa santri, tapi ketika mereka tiba di sana, ruang itu sudah dingin dan tenang. Di tengah ruangan, Ustadz Rahmat terbaring sujud. Musyafnya terbuka di halaman terakhir surah Al-Baqarah. Mulutnya masih bergerak, membaca lirih, "La yukallifullahu nafsan
ila wusaha. Lalu napasnya berhenti. Kiai Marzuki menutup mushaf itu perlahan. Ia menangis tanpa suara, lalu berkata dengan bergetar, "Semoga Allah menerima tobatmu, Rahmat. Engkau telah menutup perjanjian ini dengan darah dan doa." Ketika mereka membawa jasad Rahmat ke atas, udara di pesantren terasa berbeda. Hening, damai. Namun di kejauhan, dari arah makam lama Ridho, terdengar lantunan azan subuh yang lembut, menggema pelan di antara pepohonan. Suara yang dulu membawa rahmat datang, kini menjadi tanda bahwa semuanya hampir berakhir. Tapi, benarkah begitu? Fajar menyingsing dengan langit berwarna abu-abu pucat. Hujan semalam meninggalkan embun tebal yang menyelimuti seluruh halaman pesantren. Di bawah menara masjid yang retak, santri-santri berdiri mengelilingi liang lahat yang baru digali. Di sanalah jasad Ustadz Rahmat dimakamkan. Kiai Marzuki memimpin doa dengan suara parau. "Rahmatullah alaika. Saudaraku, engkau menutup pintu yang tak seharusnya pernah dibuka." Tanah perlahan menutup jasad sang ustaz. Tak ada tanah yang menggembung, tak ada tanda aneh, seperti saat menguburkan Ridho dulu. Semua berjalan tenang, seolah bumi menerima tubuh itu dengan penuh kasih. Namun di antara hembusan angin pagi, sebagian santri bersumpah mendengar bisikan halus di telinga mereka. Jangan berhenti berdoa. Ia belum benar-benar pergi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Pesantren Ar-Rahman kembali hidup. Santri yang dulu kerasukan kini mulai pulih. Dan para warga sekitar yang dulu takut kembali datang untuk salat berjamaah. Namun meski suasana tampak damai, bayangan malam itu masih membekas di benak setiap orang yang menyaksikannya. Di kamar Ustaz Rahmat, musyafnya disimpan rapi di rak. Anehnya, setiap malam Jumat, halaman terakhir mushaf itu selalu terbuka sendiri, menampakkan ayat "La yukallifullahu nafsan illa wusaha." Seakan ada tangan tak kasat mata yang membacanya, Kiai Marzuki mulai sering bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Rahmat duduk di serambi masjid, mengenakan jubah putih yang bersinar lembut. Wajahnya tenang, tersenyum, sambil menatap ke arah kuburan Ridho. "Sudah tenang, Marzuki," katanya dalam mimpi itu. "Tapi jangan biarkan mereka membuka jalan itu lagi." Marzuki selalu terbangun dengan keringat dingin, karena di belakang Rahmat dalam mimpinya, ia melihat bayangan lain, sosok hitam tanpa wajah yang berdiri memandangi mereka berdua. Suatu malam, tepat sepekan setelah pemakaman, pesantren kembali diguncang kejadian aneh. Menjelang waktu subuh, suara azan berkumandang pelan dari arah makam Ridho. Suara itu lembut, serak, tapi penuh getar terdengar jelas hingga ke dalam asrama. Para santri yang mendengarnya terbangun satu persatu, saling menatap dengan bingung. Tidak ada siapapun di menara masjid, dan jam dinding menunjukkan jam 2:47 dini hari. Jauh sebelum waktu subuh, Kiai Marzuki bergegas keluar dengan membawa senter dan beberapa santri. Mereka berjalan ke arah makam Ridho, menembus kabut tebal yang menggantung di udara. Ketika mereka tiba di sana, tanah makam Rahmat tampak bersinar samar. Di atasnya ada cahaya putih kecil melayang, seperti bentuk manusia yang sedang sujud. Santri-santri berteriak ketakutan, namun Kiai Marzuki justru berlutut. Air matanya jatuh. Ia berbisik, "Rahmat." Cahaya itu perlahan memudar, tapi sebelum banner-banner lenyap, terdengar suara lirih seperti bisikan dari dalam tanah. "Sampaikan." Belum selesai. Keesokan paginya, Marzuki memerintahkan semua santri untuk berkumpul di aula utama. Ia menceritakan mimpi dan kejadian semalam. Mungkin perjanjian itu belum sepenuhnya berakhir. Katanya, mungkin masih ada yang tertinggal di bawah sana. Beberapa santri terlihat resah. Seorang di antaranya, santri baru bernama Hafidz, tiba-tiba mengangkat tangan dan berkata, "Pak Kiai, saya menemukan ini tadi pagi di halaman belakang dari saku bajunya."
Hafiz mengeluarkan sebuah jimat kecil terbungkus kain merah, masih lembab oleh embun. Kiai Marzuki membukanya perlahan, dan matanya membesar. Di dalamnya ada sepotong kertas kuning, bertuliskan nama-nama para santri yang pernah meninggal, termasuk Ridho dan Rahmat. Marzuki terdiam. Ini bukan jimat biasa. Ini daftar tumbal. Saat itu juga, angin kencang berhembus dari arah menara masjid. Pintu aula bergerak terbuka, dan mushaf Rahmat yang disimpan di rak tiba-tiba jatuh terbuka di tengah ruangan. Halamannya berputar sendiri, berhenti di satu ayat, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Qiyas Al-Baqarah 154. Semua yang ada di aula terdiam. Kiai Marzuki tersenyum samar, menundukkan kepala. Jadi kau belum mati, Rahmat, bisiknya pelan. Malamnya, ia kembali bermimpi. Kali ini, Rahmat datang dengan wajah tenang, tapi tubuhnya perlahan memudar jadi cahaya. Di belakangnya, Ridho berdiri, tersenyum, lalu sujud di tanah. Rahmat berkata lembut, "Bimbing mereka, Marzuki. Ilmu yang dulu disalahgunakan harus ditebus dengan ilmu yang benar. Pesantren ini belum selesai menunaikan tugasnya." Marzuki menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Lalu, kau?" Rahmat hanya tersenyum, kemudian melantunkan ayat yang sama dengan yang ia baca saat terakhir hidup. "Fa'idasa, karata al-karana, chulna banakawa, banala dina, layu minuna, bil akhirati, hijaban, hunala, mastura." Dan cahaya itu pun sirna, meninggalkan keheningan yang menenangkan. Sejak malam itu, pesantren Ar-Rahman menjadi tempat yang berbeda. Setiap kali santri baru datang, mereka selalu mendengar kisah tentang ustaz yang wafat di ruang bawah tanah demi menutup jalan jin. Namun tak ada yang berani membuka ruang itu lagi. Pintunya telah disegel, dan setiap kali seseorang mencoba mendekat, hawa dingin menusuk tulang akan terasa, seolah ada yang menjaga dari balik kegelapan. Beberapa santri mengaku, setiap menjelang subuh, mereka mendengar suara azan pelan dari arah makam. Bukan menakutkan, justru menenangkan. Suara itu seperti mengingatkan mereka untuk bangun dan berdoa. Suara yang familiar, hangat, suara Ustadz Rahmat. Tahun demi tahun berlalu, pesantren Ar-Rahman tetap berdiri, damai. Namun setiap kali ada badai besar, petir pasti menyambar menara masjid, dan cahaya putih muncul di atas kuburan Rahmat. Sama seperti malam terakhir, ia melawan iblis. Dan konon, jika seseorang berjalan sendirian di halaman pesantren itu saat hujan turun, ia mungkin akan melihat bayangan seorang ustadz berwajah teduh, berdiri di bawah menara masjid, melantunkan doa perlahan sambil tersenyum. Tidak menakuti, tidak mengganggu, hanya menjaga. Dan cerita pun tamat.